pada hari ini, tetapi juga bisa bermanfaat ke depannya dan selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Acara ini insya Allah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke acara inti. Pada kali ini, acara inti akan langsung dibimbing oleh Kak Yoga Suhendra, selaku moderator pada sore hari ini. Kepada Kak Yoga Suhendra, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih kepada Alhamdulillah yang telah memberikan kesempatan. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Alhamdulillah kita hadir di kajian FISKO pada hari ini, terkhusus kita membahas tentang Palestina. Oke teman-teman semua, pada hari ini kita tidak lupa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesempatan, diberikan nikmat, sehingga pada hari ini kita mampu menghadiri kajian ini untuk mendalami bagaimana sih Palestina ini, kenapa sih selalu diserang oleh Israel gitu. Jadi pada hari ini kita akan mencari info lebih jauh, lebih banyak, lebih mendalam kepada yang lebih mengetahui gitu. Dan juga seterusnya, salawat dan salam tak lupa kita doakan agar disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke teman-teman semua, yang terhormat, mungkin kita lanjutkan yang terhormat, yaitu Ketua FISKO, yang kali ini diwakili oleh Mbak Tara ya, Mbak Tara, kemudian seluruh pengurus FISKO, dan juga yang sama-sama kita hormati pemateri kita. Ada dua pemateri kali ini, yaitu yang pertama bersama Kakanda Apra, dan materi yang kedua adalah bersama Dr. Haji Iib Arifin. Alhamdulillah ini adalah materi yang sangat luar biasa, materi yang berpengalaman, yang memiliki pengetahuan lebih terkait kepalestinaan nantinya. Nanti kita akan diskusi. Sebelum kita diskusi, mungkin nanti akan dijelaskan terlebih dahulu oleh pemateri. Baik teman-teman semua, untuk keberkahan acara kita ini, untuk diawali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pematerinya sudah hadir, Mbak? Teman-teman? Mbak? Ya, Kak Yoga sudah hadir pemateri di sini. Materi pertama kita Kak Apra. Ya, benar. Okay. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Tara. Baik teman-teman semua, untuk pemateri pertama sama-sama kita lihat di pamflet juga sudah beredar pemateri kita bersama Kakanda Afra. Namun sebelum kita mendengar, mungkin sedikit saya sampaikan, sedikit saya bacakan CV dari beliau. Tunggu dulu, Mbak. Tunggu dulu ya, Mbak. Tunggu teman-teman. Ya. Ini dapat kita lihat juga sudah beredar sih teman-teman. Yang pertama, beliau ini adalah Ketua Umum Aktivis Muko-Muko, aktivis Muslim Muko-Muko pada tahun 2018 sampai 2021. Kemudian Ketua Bidang Humas MRI Wilayah Bengkulu. Kemudian Komisaris PT Kosanku Jaya Mandiri. Tadi Anda lihat juga ada di foto profil ini ada bukan foto namanya, yaitu ACT Bengkulu. Masya Allah, begitu luar biasa.
Kakanda Apra sudah hadir, Kakanda? Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena kita untuk Kakanda ini sampai jam 6.30, mungkin langsung saja kita persilahkan kepada Kakanda untuk memaparkan materinya. Mungkin langsung kepada Kakanda, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara dengar ya? Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa sallim Muhammad amma ba'du. Baik, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Ketua Pisko yang mungkin diwakili oleh Tara pada hari ini dan rekan-rekan semua, aktivis Museum Muko dan para peserta kajian kita pada hari ini, semoga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman serta kesehatan, dan insyaallah kita selalu diberi kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan suasana yang luar biasa bahagia. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan saudara-saudara kita dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Lalu salawat dan salam disampaikan kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad, barang siapa bersalawat ke beliau, insyaallah kita sampai dengan akhirat. Salat dari kita semua, dan barang siapa yang mencontohi beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya dan selalu bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dia, insyaallah kita akan sampai dengan akhirat. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah dikenalkan oleh moderator kita semua, dan sekali lagi saya kenalkan pada diri saya, itu Apra Junior Putra. Alhamdulillah berasal dari Muko, teman-teman semua. Dan Pisko untuk bisa sebagai wadah perjuangan, wadah mahasiswa Muko untuk bisa mengeksplorasi, untuk berkumpul, untuk saling diskusi terkait tentang permasalahan-permasalahan ataupun menjadi tempat berkumpulnya pemuda-pemuda Muko gitu. Dan alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan kepada teman-teman semua gitu ya, untuk bisa menjelaskan apa sih yang terjadi di Palestina hari ini gitu. Dan karena awalnya bagusnya sejarahnya gitu ya, sejarahnya terlebih dahulu tentang apa yang terjadi di Palestina, jadi bisa lebih masuk lebih ini. Cuma kalau moderatornya sudah disampaikan tentang kondisi Palestina, setelah kita sampaikan tentang kondisi Palestina gitu. Karena memang Palestina yang baru-baru ini tepatnya pada 27 Ramadan gitu ya, kita lihat bagaimana saudara-saudara kita itu luar biasa, dibombardir luar biasa, diganggunya luar biasa, dizolimi luar biasa, sehingga memakan banyak jiwa yang jatuh, orang syuhada yang jatuh. Dan memang pada awalnya konflik yang terjadi di Palestina ini bukan konflik ya, tapi pembantaian. Pembantaian yang terjadi di Palestina ini dipicu oleh ada namanya penggusuran sebuah komplek di Yerusalem Timur, yaitu di Sheikh Jarrah. Dan di sini membuat saudara-saudara kita di Palestina itu melakukan demokrasi untuk menuntut hak mereka. Tapi di sini tidak disambut dengan baik oleh masyarakat Israel gitu ya, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Tatkala saudara-saudara kita sholat untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya, tapi mereka ditembaki, mereka dibubar secara paksa, dan bahkan dari hal situ sampai ke tepi barat West Bank gitu ya, di Gaza terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita bisa lihat hari ini luar biasa itu, tapi alhamdulillah setelah kemarin gencatan senjata, kita lihat hari Jumat kemarin gitu ya, jadi gencatan senjata sehingga tidak ada lagi perang antara mereka semua. Tapi pada sholat Jumat pun di Yerusalem, tepatnya di Masjid Al-Aqsa, kami mendapat kabar bahwasanya terdapat tindakan-tindakan zalim yang dialami oleh saudara-saudara kita di Masjid Al-Aqsa. Ini menjadi perhatian kita bahwasanya janji yang diucapkan oleh Perdana Menteri Israel itu tidak bisa dipegang.
Karena memang sudah sejarahnya, sudah berapa kali mereka melakukan perdamaian, tapi mereka sendiri yang mulai mengingkari gitu. Baik, saya izin untuk share pada kita semua. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan tentang kondisi Palestina ya. Bagi ketahui Palestina ini dibagi jadi dua ya, kalau ada perjanjiannya itu ada orang Palestina dan ada orang Israel sendiri gitu. Kalau kita lihat kebanyakan orang asli Palestina itu yang berjuang untuk membela Masjid Al-Aqsa itu berada di Gaza, di tepi barat Palestina yang di mana hari ini menjadi sebuah penjara terbesar di dunia. Kenapa penjara terbesar di dunia? Karena Gaza ini menjadi daerah yang diblokade oleh para Zionis Israel. Karena di Gaza ini, kalau teman-teman ketahui bahwasanya Gaza ini luasnya kurang lebih 362.000 km persegi. Nah, kalau kita bayangkan kalau Bengkulu, Provinsi Bengkulu itu 19.200-an gitu. Dan jumlah penduduk Gaza itu ada sebanyak 2 juta jiwa. Dengan pemukiman yang begitu padat, ini mereka bertahan hidup di sana gitu. Oleh sebab itu, tatkala bom jatuh dilakukan oleh orang Israel, banyak pula orang yang syuhada, banyak pula orang yang meninggal tatkala jadi peluncuran bom dari Israel gitu. Dan kita lihat di sini teman-teman semua, ini data yang kita ambil dan kita analisis bahwasanya Palestina ini setiap tahunnya itu pertumbuhan ekonominya itu selalu menurun, tidak ada yang menaik. Rata-rata dari penurunan ekonominya itu 8%, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini pertumbuhan ekonominya itu setiap tahunnya itu turun, itu 8%. Dan dari tahun ke tahun sampai hari ini 53% penduduk di Palestina itu mengalami di bawah garis kemiskinan. Dan ini menjadi permasalahan kita semua. Apalagi memang tatkala Israel menjatuhkan bom ini banyak merusak fasilitas umum, banyak merusak kebun-kebun yang ditanam oleh orang-orang Palestina khususnya di Gaza. Yang kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian, bahkan pada tahun 2014 sendiri pendapatan yang sendiri itu ada 974 US dollar, sedangkan 2005 itu lebih tinggi. Tapi tahun ke tahun ini pendapatan dari mereka sendiri itu semakin menurun teman-teman sekalian. Dan di sini kita bisa lihat tingkat pengangguran tepi barat dan Gaza ini ada Gaza 49% dan tepi barat itu 15%. Dan luar biasanya pengangguran yang dialami oleh masyarakat Gaza sehingga mereka ini sangat sulit untuk bisa bertahan hidup sebenarnya. Tapi mereka masih tetap berusaha hidup di dalam Gaza untuk bisa bersamai dan menjaga Masjid Al-Aqsa. Dan kita bisa lihat di sini ada 127.000 pekerja Palestina yang dipungut secara ilegal gitu. Dan kenapa mereka masyarakat Palestina ini bermukim secara ilegal? Kalau kita bisa lihat di sini, pertama penduduknya begitu padat. Yang kedua, banyak rumah-rumah mereka ini tatkala dibom oleh Israel, mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi. Dan di sini kita bisa lihat luar biasa kemiskinan yang ada di Palestina. Dan di sini kondisi Palestina pertama adalah tatkala 2014 lalu di Gaza itu dibombardir, ada sebanyak 5.723 orang yang syuhada. Dan total dari kerugian ini yang luka-luka 18.000 gitu. Dan kehilangan rata-rata Palestina dari biaya langsung penyitaan tanah disita oleh para Zionis Israel, kita bisa lihat ini kursnya dalam kurs dolar ada 99.000 juta gitu ya. Dan atau sama dengan 7,8% dari setiap tahunnya yang direbut oleh para Zionis Israel. Dan ini 2 juta jiwa ini melalui krisis pangan kalau bisa kita lihat. Dan WHO mengatakan bahwasanya pada tahun 2018 Gaza ini tahun 2020 yang kemarin WHO mengatakan bahwasanya Gaza adalah sebuah daerah yang tidak layak huni. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat 97% air di kota Gaza itu tidak layak dikonsumsi. Karena apa? Karena air di Gaza ini telah terkontaminasi oleh zat-zat kimia. Sehingga WHO mengatakan Gaza ini tidak menjadi daerah yang tidak layak dihuni. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 2021
2020 lalu dan hari ini masyarakat Gaza masih bertahan kekeh untuk bisa melindungi Palestina, untuk bisa menjaga Masjidil Aqsa. Dan teman-teman semua, mengapa sih terkontaminasi? Kalau kita bisa lihat, tatkala orang-orang Zionis ini menjatuhkan bom dari mereka, kita ketahui bahwasanya bom ini mengandung zat kimia atau mengandung sulfur, sehingga zat-zat kimia ini tatkala jatuh dan meledak itu bisa menyebar dan bisa mencemari udara maupun air yang ada di sekitar Gaza itu, sehingga inilah menjadi hal yang sangat miris gitu. Padahal dalam peraturan dunia, kalau dalam perang itu tidak diperbolehkan lagi untuk penggunaan zat-zat kimia. Tapi ini Israel masih menggunakan itu dan tidak dihentikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu. Dan di sini kenapa? Dan karena 97% air kurang, sehingga hari ini pun mereka masih sangat sulit untuk bisa mendapatkan air bersih. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana mereka sangat sulit untuk bisa kehidupan pokok mereka untuk MCK dan segala macamnya sangat sulit untuk mereka raih. Dan dalam 4 dekade ini, kerugian yang diderita oleh masyarakat Palestina hari ini kita bisa lihat ada eksploitasi mineral dari laut, karena kalau di Gaza ini Palestina teman-teman sekalian, mereka ini dikepung dari segala sisi, dari atas langit juga ada, dari laut juga ada, dari darat juga ada, sehingga mereka juga terkadang dirampok atau diambil oleh para Zionis Israel. Terkadang juga mereka juga dilarang untuk bisa mengambil ikan-ikan di laut mereka sendiri gitu. Dan kita bisa lihat kerugiannya ada 918 juta dolar yang telah dieksploitasi oleh Zionis Israel. Ada 240 juta pertambangan mineral dan 1,1 juta miliar eksploitasi gas dan ada 110 juta eksplorasi lumpur laut mati. Dan ini semua diambil oleh Zionis Israel. Dan kita bisa lihat sebenarnya kalau kita bisa lihat grafik ini berarti Palestina itu kaya, tapi kekayaan mereka sudah diambil semua oleh para Zionis Israel. Dan perlu kita ketahui kalau di Palestina ini kemarin juga cerita dari seorang syekh dari Palestina, lampu yang berada di Gaza ini teman-teman sekalian itu kurang lebih 3-4 jam saja air yang bisa hidup, lampu yang hidup itu. Jadi kalau kita bayangkan 3-4 jam saja waktu hidup itu, dan itu dibagi pagi, siang, dan malam. Itu sejam-sejam listrik yang bisa hidup mengaliri rumah-rumah mereka gitu. Karena memang sangat sulit, terutama mahalnya biaya bahan bakar para Zionis Israel. Dan inilah kita harus membantu saudara kita di Palestina gitu. Bayangkan jika teman-teman sekalian listrik ini itu 4 jam sehari dan itu tidak bisa mengaliri rumah sakit gitu ya. Itu sangat sulit sekali kita bayangkan gitu. Dan kita bisa lihat di sini setiap tahunnya dari 5 hektar pertanian itu hanya 1 yang bisa diolah dan digunakan. Dan irigasi pun dari 10 hanya 9 yang bisa diimpor keluar gitu. Dan hasil pertanian itu teman-teman dari Gaza ini setiap tahunnya terus menurun. Dan hari ini rata-rata tuh 11% hasil pertanian yang menyusut. Dan kita bisa lihat di sini 3,4% sampai 2,4% pangsa sektor pertanian dalam produk domestik bruto itu turun 2,5%. Dan ini yang mereka rasakan, kenapa pertumbuhan ekonomi mereka itu sangat sulit untuk bisa didapatkan. Dan di sini ada 48.000 rumah Palestina hancur. Itu rata-rata setiap konflik yang terjadi. Dan 80% Israel sejak 1148 menjajah lebih 80% dari total luas tanah sejarah Palestina. Padahal Yahudi di era pra 1948 Maghdad Inggris mengeksploitasi hanya 1.614 km persegi atau 6,2% dari tanah bersejarah Palestina. Dan ini data dari Biro Statistik dari Palestina, teman-teman sekalian. Dan memang setiap tahunnya itu banyak penggusuran paksa oleh para Zionis Israel. Karena memang Zionis Israel ini tidak ingin orang-orang Palestina, orang-orang Muslim Palestina itu hadir di Palestina. Dan mereka ingin memang membuang seluruh masyarakat Palestina di tanah mereka sendiri. Inilah misi mereka, teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat di sini lagi. Di Gaza ini diblokade pada tahun 1990 ya. Dan
terakhir itu sampai 2007. Kalau teman-teman bisa lihat tinggi blokade ini, kalau bisa lihat di searching di Google, itu tingginya itu 8 meter teman-teman sekalian, dengan ketebalan 2 meter, dan di atasnya itu terdapat kawat-kawat berduri yang memblokade masyarakat Gaza. Dan ini yang terjadi hari ini gitu. Dan itu terbentang kurang lebih 700-an kilometer, luar biasa. Saudara kita yang hari ini di Gaza begitu sulitnya, dan mereka diblokade oleh Zionis Israel. Dan menjadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang Gaza ini itu blokade? Karena di Palestina, masyarakat asli Palestina itu banyak di Gaza yang pertama. Yang kedua, orang-orang Gaza inilah yang selalu frontal, yang selalu melawan para Zionis Israel. Sehingga mereka, orang-orang Israel merasa terancam, dan mereka membuat strategi bagaimana mereka diblokade, sehingga mereka membangun tembok-tembok di sekitaran kota Gaza. Dan ini data terakhir teman-teman semua, tatkala agresi militer yang dilakukan oleh Zionis Israel sejak 27 Ramadan, 11 hari setelah itu, ada 248 yang syuhada, ada yang kita bisa lihat di sini totalnya itu 248, di mana antaranya itu 143 itu orang dewasa, 66 itu orang anak-anak kecil, dan 39 itu wanita. Dan di sini kita bisa lihat ada 7.073 kerusakan sebagian, dan ada 1.174 rusak total. Dan ini yang terjadi di Gaza sendiri teman-teman sekalian. Dan pasca dari gencatan senjata kemarin, kita lihat memang jadi gencatan senjata, tapi setelah badai sholat Jumat, saudara-saudara kita di Yerusalem, tepatnya Masjid Al-Aqsa, masih tertindas oleh para Zionis Israel, oleh tentara-tentara mereka gitu. Dan jadi pertanyaan adalah mengapa orang-orang Israel ini ingin merebut Palestina dari orang-orang Muslim atau orang-orang rakyat Palestina hari ini. Dan itu mungkin dijelaskan oleh Ustaz Liib, mengapa orang-orang Israel itu kekeh atau bersikeras merebut Masjid Al-Aqsa, ingin merebut Palestina dari tanah Muslim gitu. Dan teman-teman sekalian, jangan sampai kita hari ini meyakini bahwasanya adanya perdamaian. Jangan sampai kita hari ini masih meyakini tentang perjanjian-perjanjian yang membuat Israel pada orang Gaza. Perjanjian walaupun gencatan senjata itu tidak akan pernah ada. Jadi itu hanya bisa menarik nafas sebentar sehingga mereka memulai kembali gitu. Dan hari ini menjadi pertanyaan adalah mengapa orang-orang Muslim, orang-orang Gaza, orang-orang Palestina itu masih sangat ingin mempertahankan Masjid Al-Aqsa gitu. Karena Al-Aqsa itu lepas akan direbut kembali oleh orang Muslim. Mereka ingin mengambilkan dari negara, melihat 130-an negara yang mengakui kedaulatan Palestina, dan hanya 50-an saja negara yang tidak mengakui kedaulatan Palestina. Tapi dari 50-an kedaulatan Palestina yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina, masyarakatnya melakukan demokrasi. Mereka melakukan aksi pembelaan terhadap apa yang terjadi di Palestina gitu. Karena memang kita sadar bahwasanya ini bukan hanya sebuah isu keagamaan saja, keyakinan saja, tapi isu kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga ini membuka mata kita semua, dan kita harusnya hari ini menjaga ruhiyah ini, menjaga kondisi ini. Jangan sampai kondisi yang ini, girohnya, semangatnya untuk bisa membela Palestina itu perlahan-perlahan itu hilang. Jangan sampai hasil itu. Tugas bagaimana selalu mengeser, berbagi informasi kepada saudara kita, kepada sosial kita, bahwasanya apa yang terjadi di Palestina hari ini adalah pembantaian, bukan sebuah konflik kemanusiaan. Karena kita bisa lihat teman-teman sekalian, juga Israel gitu. Tapi kita bisa lihat di sini mengapa orang-orang Al-Qassam atau orang Hamas di video sosmed gitu ya, banyak roket yang mereka luncurkan ke arah Israel gitu. Dan kita bisa ketahui bahwasanya tatkala orang Hamas itu meluncurkan roketnya, misalnya 1.000 roket yang mereka luncurkan, ketahuilah bahwasanya hanya mungkin 1 atau 2 roket saja yang jatuh ke kota Israel. Kenapa? Karena ada teknologi yang canggih yang dimiliki Israel, yang itu namanya Iron Dome. Dan ini yang penjaga sebagai kubah pelindung dari kota Israel. Dan orang Hamas sendiri,
Badan Pertahanan Gaza sendiri, Palestina sendiri, itu menyerangnya bukan menyerang penduduk Israel, teman-teman sekalian. Catat itu ya. Beliau bukan menyerang penduduk Israel, tapi yang diserang adalah titik-titik vital dari Israel sendiri, misal talang minyak, bandara, dan tempat-tempat fasilitas yang bisa meruntuhkan mobilitas dari militer dari Israel sendiri. Inilah yang mereka serang itu. Sedangkan kita yang 248 yang syuhada ini tidak diliput oleh media-media besar dunia hari ini gitu. Sedangkan mereka hanya 3 orang saja yang meninggal itu propagandanya luar biasa. Ini luar biasa. Oleh sebab itu hari ini tugas kita adalah bagaimana mobilisasi kita di sosial media itu harus kuat untuk bisa membela saudara-saudara kita di Palestina gitu. Dan ini hari ini teman-teman sekalian, ya, semoga apa yang kita perjuangkan hari ini itu nantinya akan menjadi saksi kepada Allah SWT bahwasanya kita benar-benar berada dalam posisi membela saudara-saudara kita di Palestina. Dan ketahuilah bahwasanya memang Palestina itu pasti akan bebas. Masjidil Aqsa itu pasti akan bebas. Tapi mau tidak mau kita harus berperan aktif untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Karena hari ini pun saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Masjidil Aqsa, itu luar biasa tekanannya karena dialami oleh Zionis Israel. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang bagaimana kondisi Palestina hari ini gitu. Setelah dari pasca 72 tahun lebih gitu ya, Palestina itu dijajah oleh para Zionis Israel. Mungkin kalau didiskusikan atau bertanyakan diperbolehkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Kakanda yang telah memberikan informasi terbaru terkait Palestina. Bagaimana kondisi Palestina saat ini, sama-sama kita dengar, begitu prihatin kita melihatnya. Dan kita sebagai umat Islam tentunya sedih mendengar bagaimana Palestina selalu dijajah oleh Israel. Yang sama-sama kita dengar tadi, bahkan lebih parah, negara Palestina tidak negara tidak layak huni. Nah, itu berarti luar biasa, berarti kekejaman dari Israel. Mungkin ini Kakanda terkait informasi, mungkin kami juga butuh informasi dari Kakanda. Itu kan ada beberapa hari, kurang lebih 4 hari, 2 hari yang lalu, ada informasi bahwasanya Gaza menang gitu. Itu kan kabar gembira juga untuk kita gitu. Gaza menang, dan bahkan mantan Menteri Intelijen Israel mengatakan Gaza menang gitu. Itu seperti apa informasinya, Kakanda? Oke, teman-teman sekalian, ketahuilah bahwasanya pas hari Jumat, kalau nggak salah, Jumat dini hari, itu Perdana Menteri Israel mengatakan gencatan senjata, sehingga tidak ada lagi mereka menarik mundur seluruh agresi militer mereka terhadap apa yang mereka lakukan pada Palestina di kota Gaza sendiri, sehingga mereka tidak melakukan lagi perang terhadap warga Palestina di Gaza gitu. Sehingga ini yang mereka sampaikan hari itu gitu. Sehingga pada pukul 2 dini hari waktu Gaza, masyarakat kota Gaza itu keluar semua dan masjid-masjid pun dihidupkan semua, sehingga mereka meneriakkan takbir, tanda kemenangan yang mereka alami gitu. Dan ini teman-teman sekalian, hal ini bukan hanya sekali terjadi gitu. Kita bisa lihat pada tahun 2008 serangan Zionis kepada orang Gaza di 2008 gitu ya. Selama 22 hari mereka yang memulai yang dinamakan perang Furqan akhir 2008 lalu gitu ya. Yang dinamakan perang Furqan, 22 hari tragedi ini terjadi, Israel yang memulai tapi mereka pula yang menyerah. Itu yang pertama. Dan dimulai lagi pada tahun 2012 yang dinamakan dengan perang Hijrotu Sijil. Dan selama itu 8 hari tragedi ini, mereka juga memulai dan mereka pula yang menyerah. Dan terjadi lagi di perang di 2014, ini yang paling lama gitu ya. 51 hari perang Asfu Makul namanya gitu. Dan ini begitu banyak korban jiwa luar biasa gitu ya. Dan mereka memulai, mereka pula yang menyerah gitu. Dan hari Jumat kemarin tepatnya pada tanggal 21 Mei, dan mereka yang memulai, dan mereka yang menyerah gitu. Dan hal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya apa yang disampaikan pada Menteri mereka, apa yang disampaikan mereka hari ini tidak bisa dipegang janjinya gitu. Sebelum masyarakat Palestina itu benar-benar hilang di negeri mereka sendiri,
Dan inilah yang terjadi di Palestina. Bahkan tatkala mereka gencatan senjata, teman-teman sekalian, pada hari Jumat itu, pada sholat Jumat pun, tatkala saudara kita itu berkumpul di Masjid Al-Aqsa, mereka ditembaki, mereka dibubar secara paksa oleh para Zionis. Dan itu terjadi lagi gitu. Ini terjadi selama 2 hari. Dan alhamdulillah hari ini kondisi Palestina yang saya dapat kabar dari mitra kita di sana, itu alhamdulillah seluruh tenang semua hari ini. Tidak ada lagi namanya seperti kemarin. Sekarang masih tenang bagi kondisi keadaannya, tidak panas lagi. Tapi kita tidak tahu nih ke depannya bagaimana. Tapi setidaknya kita sadar bahwasanya dari riwayat stories yang ada, jangan sampai kita diam dan terlena terhadap apa yang terjadi gitu. Karena memang janji-janji di Al-Quran pun juga menjelaskan gitu, bahwasanya orang Nasrani dan Yahudi ini akan selalu membentukkan kita sebelum kita masuk ke agama mereka gitu. Karena sudah jelaskan juga. Jadi jangan sampai kita terlena terhadap apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri atau orang-orang Israel sendiri gitu. Baik, itu juga. Oke, terima kasih Kakanda atas penjelasannya. Itu mungkin salah satu dari taktik mereka ya Kakanda, apa namanya, untuk menyusun strategi lebih luar biasa lagi. Dan kita diingatkan dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya, jangan sampai kita terulang kembali gitu. Oke, mungkin kalau untuk sesi ini nanti ada itu Kakanda setelah pemateri yang kedua, itu di situ ada sesi tanya jawab gitu kan. Insya Allah bisa menemani sampai akhir ya Kanda. Insya Allah. Mungkin ada di situ. Nanti pas ada teman-teman yang lain mau tanya jawab, mungkin di situ nanti bisa di ini. Oke, terima kasih Kakanda untuk materi pertama. Alhamdulillah sangat jelas sekali bagaimana informasi terkini dari Gaza tadi. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita ini Kakanda masuk ke sesi yang kedua, yaitu bersama Bapak Dr. Haji Iib Arifin. Hadir Pak? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Iib sudah bersama kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Baik teman-teman semua, sebelum kita mendengar penjelasan belajar sejarah Palestina dan juga Israel dari Pak Iib, mungkin sedikit saya bacakan CV beliau. Beliau ini adalah Ketua KNRP Provinsi Bengkulu, kemudian Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Bengkulu, dan juga Ketua Yayasan Generasi Robbani Bengkulu. Begitu luar biasa. Ini mungkin nih Pak, minta penjelasan gitu Pak terkait bagaimana sih sejarah Palestina dan juga Israel gitu. Kenapa sih mereka tidak pernah kita sebagai umat Islam merasa sedih melihat kondisi yang seperti ini Pak? Apakah kondisi seperti ini dari dulu atau bagaimana gitu Pak? Mungkin minta penjelasan dari Bapak. Mungkin langsung saja Pak, ada Bapak disilakan. Baik, bisa nggak saya dibuatkan co-host? Siapa? Oh ya, siap. Baik. Ini yang hadir dari mana aja? Boleh tahu? Boleh dibukanya videonya biar lebih paham, lebih tahu sebentar saja. Nanti khawatir saya bicara, mungkin ini lagi di mana? Gitu, iya. Oke teman-teman, boleh dibuka kameranya. Ini bermacam-macam, Ustaz. Ada yang domisili dari Aceh di sini, Ustaz. Oh, dari Aceh, ada yang dari Padang, ada juga yang dari Bengkulu, ada dari Muko-Muko. Yang jelas ini aktivis Muko-Muko, Ustaz. Oh gitu. Cuma merantau, banyak yang merantau nih, Ustaz. Baik. Kita ingin coba melihat dulu berkaitan dengan Palestina sebelum dan sudah dalam cuplikan kecil ini ya. Nanti bisa kita lihat. Lihat videonya.
Belum jalan, Zat. Ustadz. Kelihatan nggak? Belum jalan, Zat. Masih ini. Belum Ustadz. Share screen videonya dari opsi screen Ustadz. Habis dari opsi screen, habis itu pilih di bagian file. Oke, No. udah. Di bagian advance. Di bagian Oke. advance. Habis itu Coba lihat kelihatan nggak sekarang? Muncul nggak videonya? Kumpulan videonya muncul, Zat. Cuma ketika di gambarnya, Zat. Belum ya? Belum. Ini nggak kelihatan juga? Nggak kelihatan, Zat. Hah? enggak Ustadz. Mohon Ustadz, cara share Oh. screen-nya nggak langsung dibuka dari file Ustadz, tapi dari share screen, habis itu dipilih advance, habis itu dipilih bagian video, baru nanti diputar dari bagian video Ustadz. Iya, kalau kemarin coba saya ini bisa nih. Ustadz, di Zoom yang ini agak sedikit beda Ustadz cara share screen-nya. Videonya dibuka dulu, Ustaz. Videonya baru malah di- dibuka dulu. Iya, dibuka dulu, baru share screen. Satu. Saya sampai jam berapa ya? Sampai menit ya? Zat. 1 jam kurang lebih, Zat. Oke. Waktunya 1 jam. Kok nggak bisa? Screen-nya baiklah tuh. Tetap nggak kelihatan ya? Baik, tetap nggak kelihatan ya? Tetap nggak kelihatan, Zat. Baik. Nah, Ya Ustadz, Afwan Ustadz, Ana kirim cara bukanya lewat WhatsApp ya Ustadz. gitu, boleh. Sudah Ana kirim Ustadz. Tadi nggak kelihatan juga ya?
Baik, langsung aja ke Tadi kelihatan materi. tadi Ustaz, cuma Hah? suaranya yang nggak kedengaran tadi Ustaz. Ini kelihatan Ustadz, Filmnya cara jalan. share Videonya suaranya jalan. sudah Ana kirim juga lewat WhatsApp Ustadz. Jadi tadi ada sesuatu yang belum Ustadz checklist sebelum share. Iya deh. Nah, baik, tenang. Kayaknya ini aja deh. Kita langsung aja dulu, nanti kita diskusi lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Ini modelnya beda ya. Ini harus tutup dulu kayaknya. Oh, sama ya. Berarti video share ini juga beda juga ya. Saya harus Bisa Ustadz, tapi sebelum di bagian fan, Ustadz harus checklist di bagian bawah untuk share sound. Oke, langsung kita ke ini. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya? Ya Ustadz, kelihatan. Sudah ya? Sudah Ustaz. Baik. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Para penerus bangsa, penerus peradaban, dan tentu para pemuda-pemuda yang dimana tatkala kita bicara tentang 10-20 tahun ke depan, maka yang kita pikirkan adalah para pemudanya. Dan tentu pada hari ini kita kalau bicara tentang 50 tahun, maka sesungguhnya pertanyaannya pemudanya hari ini membaca apa? Tatkala kita bicara tentang 50 tahun ke depan tentang kondisi bangsa dan umat Islam, maka sejauh mana sesungguhnya pemahaman para pemudanya. Dan tentu hari ini kehadiran kita di forum Zoom ini dalam rangka untuk lebih mengoptimalisasikan peran-peran para pemuda untuk bisa menyongsong sesuatu yang ke depan tentu bisa lebih baik. Karena pada saat kita bicara terkait dengan persoalan Yahudi, maka sesungguhnya itu bicara juga tentang kondisi bangsa kita. Kalau kita bicara tentang Dr. Alan Jundi dalam satu buku, dia orang Mesir, seorang ilmuwan, profesor, maka kemudian dia menulis tentang buku Zionis Menggenggam Dunia. Maka sesungguhnya bagaimana tatkala kita bicara hari ini, Palestina adalah orang yang hari ini menghadang raju dari hegemoni Zionis untuk dia bisa menggenggam dunia. Maka kalau kemudian kita bicara tentang statement Golda Meir, dia Perdana Menteri pertama, dia mengatakan bahwa kita sudah mendengar bagaimana sayup-sayup angin yang sepoi-sepoi menghirup hari ini di dataran tinggi Golan, maka sesungguhnya dia menghirup dari seluruh penjuru dunia. Nah, oleh karena itu, pada saat hari ini kita dihadapkan sesungguhnya dengan para pemuda-pemudanya. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian kita harus memahami terkait dengan sejarah Yahudi? Atau kemudian di awal dari Bani Israel. Agar kemudian kita memahami, karena barang siapa yang tidak mengetahui tentang sejarahnya, maka dia tidak akan mendapatkan suatu manfaat dari perjalanan kehidupan bangsanya. Tidak akan pernah dia bisa mengambil pelajaran dari satu peradabannya. Oleh karena itu, kenapa kemudian juga Anwar Jundi hari ini mencoba untuk menghabiskan Zionis itu atau orang-orang yang anti-Islam untuk menghabiskan tentang situs sejarah, untuk menghilangkan terkait dengan fakta sejarah yang terjadi. Maka bagaimana kemudian dihancurkan dalam banyak kesempatan. Baghdad juga pernah dihancurkan seluruh perpustakaan terbesar oleh Mongolnya. Demikian juga Indonesia kemarin bagaimana kemudian sejarah kemerdekaan dirubah pada saat kemudian kita di Hasyim Asy'ari di situ ada, tapi kemudian dirubah oleh para penulis sejarah yang sesungguhnya pasti dia punya kepentingan dengan PKI.
Di situ ada edit, nyoto, PKI dimunculkan, muncul sebagai sebuah sejarah. Oleh karena itu, tatkala bicara hari ini tentang sejarah Bani Israel, maka sesungguhnya ini menjadi penting bagi kita, karena kita akan bicara tentang bangsa Indonesia 50 tahun ke depan, dan tentu dunia dalam secara keseluruhannya. Nah, karena itu, tatkala kita bicara tentang Bani Israel ini dari Palestina, atau kita bicara terkait dulu dengan Bani Israel. Bahwa Bani Israel itu nasab keturunannya adalah dari Nabi Ayub. Awalnya kalau kita melihat bagaimana kemudian Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, punya anak dari Siti Sarah, dan kemudian Siti Hajar, dan kemudian Ishak dari Siti Sarah. Nah, kemudian dari situlah dari Ishak keturunan ada Yakub, dan itulah yang kemudian dengan Israel. Dan dia mempunyai 12 anak, kemudian dari satu istri, dan istri yang kedua dia kemudian disitulah punya Ismail dan Ishak, Ismail dan Benyamin. Nah, Nabi Ibrahim bahwa kemudian ini kita melihat dari 12 orang itu bahwa kemudian putra Yakub dari budak wanitanya ada Bal'ah, ada Yakub dari ibunya, kemudian yang berikutnya nanti dari Rahil, adik kandung dari Laya, di situ ada Yusuf dan Benyamin. Ini singkat saja, kita ingin mencoba mengingat terkait dengan kondisi Yahudi. Nah, berangkat dari Nabi Ibrahim ini, bahwa kita harus memahami Nabi Ibrahim itu Allah jadikan sebagai imam linnas, pemimpin untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia, dan pada saat di mana Nabi Ibrahim dia diangkat menjadi nabi, yang beriman itu cuma Nabi Ibrahim dengan istrinya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala di atas perjuangannya, pada akhirnya kemudian Allah memberikan satu predikat bahwa wa ibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fatamahunna qala inni ja'ilun linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahli dzalimin. Jadi sesungguhnya Nabi Ibrahim itu Allah angkat dia dengan perintah dan larangannya itu dia selalu tuntas. Dia selalu mampu untuk bisa memenuhi secara 100% perintah Allah, hatta menyembelih anaknya Ismail. Maka kemudian Allah menjadikan dia sebagai imam, pemimpin untuk seluruh manusia. Dan dia selalu ingat tentang anaknya, qala wa dzurriyyati, dan juga anak keturunan kami. Tapi kemudian dia mengatakan, Allah mengatakan wa dzurriyyatihi, juga anak turunanmu ya Ibrahim akan menjadi pemimpin. Tapi Allah mengatakan dalam Quran ini qala la yanalu ahli dzalim, kecuali orang-orang yang dari keturunanmu yang berbuat zalim. Nah, oleh karena itu, pada saat dimana kemudian kita memahami dari mana awal dari kezaliman dari keturunan dari silsilah Nabi Yakub ini, maka awal dari tindakan kezaliman itu berangkat tatkala Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur. Disitulah kemudian akan putus siklus dari pemimpin yang dihadirkan dari Bani Israel itu untuk menjadi pemimpin seluruh manusia. Kenapa? Karena ada perilaku kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel kala itu dengan mencemplungkannya Nabi Yusuf. Pada akhirnya kemudian dari mana kepemimpinan pada akhirnya akan muncul sebagai pemimpin seluruh manusia dari silsilah Nabi Ismail. Itulah Rasulullah SAW. Sehingga kehadiran Rasulullah SAW sesuatu yang dibenci oleh Bani Israel karena memang tidak sesuai dengan harapan. 25 Nabi diturunkan dari Bani Israel. Tapi kemudian tidak untuk kepemimpinan nasional secara umum. Nah, oleh karena itu, perjalanan Bani Israel ini agar kita paham bahwa Israel itu dari Kanaan, ya, dari Kanaan. Bani Israel itu disitulah kemudian Nabi Yakub dan seterusnya. Pada saat Nabi Yusuf dicemplungkan, dia kemudian menjadi bendahara di Mesir. Pada saat dia menjadi bendahara di Mesir, setelah dia diuji oleh Allah setelah dicemplungkan oleh saudaranya itu, nah kemudian dia menjadi Perdana Menteri.
Nah, sehingga Bani Israel mendapatkan puncak kesuksesannya itu pada saat diawali dari Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Sulaiman, nanti itu puncak. Tapi nanti akan terlihat pada saat kemudian di Mesir, sejak Nabi Yusuf kemudian wafat, maka kemudian muncullah raja yang diktator, itulah Fir'aun. Sehingga kemudian Fir'aun Allah menyuruh mengangkat Nabi Musa untuk memuliakan, karena seluruh Bani Israel kala itu dia menjadi budak. Kalau Fir'aun masih hidup, jumlah Bani Israel itu sebanyak 1,8 juta. Banyak. Tapi kemudian itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mengangkat memuliakan Bani Israel dan juga untuk mendakwahi bagaimana kemudian Fir'aun itu. Dan kisah singkatnya, bagaimana kemudian pada akhirnya nanti Bani Israel itu dari suku Kanaan dibawa ke Mesir pada era kepemimpinan Yusuf alaihissalam. Seluruh 12 saudaranya yang lain yang dihanat juga diampuni oleh Nabi Yusuf. Dia mendapatkan kemuliaan, kehormatan di situ. Nanti salah satu di antara ketuanya ada Yudea. Itulah yang kemudian suku yang paling banyak penentangannya terhadap perintah-perintah Nabi dan utusan-utusan Allah lainnya. Itulah yang kemudian nanti menjadi Yahudi. Nah, oleh karena itu, pada saat di mana Nabi Musa mampu menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah itu, maka ini menarik. Ya, ini kisah yang mungkin menjadi bagian dari sejarah kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tadi ini Palestina. Palestina awalnya dari Kanaan. Dari Kanaan di dekat turunan Suez di sini. Bagaimana kemudian saya coba dulu agar bisa ini kita dituntut bekerja dengan hati. Nah, inilah yang kemudian awalnya bagaimana kemudian Kanaan itu di wilayah ini. Di wilayah inilah yang kemudian tadi Bani Israel itu. Nah, kemudian diajak oleh Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir. Pada saat ke Mesir, dia setelah di Mesir mampu menenggelamkan Firaun dengan segala bala tentaranya dan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah dia menyeberangi sungai ini, lautan besar ini, maka tibalah di daratan ini Bukit Tin, Sungai Tin. Di Bukit Tin ini Allah merintahkan dia, ya Bani Israel. Allah merintahkan untuk masuk Ardul Muqaddasah. Masuklah ke bumi yang disucikan. Apa yang bumi disucikan ini adalah Palestina. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Dia mengatakan, idhab anta wa rabbuka la yadkhulanna abada. Kami tidak akan pernah masuk selama-lamanya. Selama kemudian di situ ada kekuasaan. Karena negara Palestina pada saat itu juga sudah ada yang menempati, tapi dia menyembah berhala. Maka ketakutan Bani Israel, maka dia tidak mau masuk diperintahkan oleh Allah ke surat Palestina itu, karena dia takut sebelum dia keluar, karena rajanya kuat dan bengis. Padahal secara psikologi, tatkala Fir'aun dengan segala kekuasaan itu adalah luar biasa super powernya, maka kemudian pasti negara adidaya sebagaimana Fir'aun kala itu bisa dikalahkan oleh Musa, apalagi tatkala Palestina, negara kecil yang dikuasai oleh tentara yang kecil. Maka kemudian dia mengatakan, idhab anta wa rabbuka, pergilah kamu dengan Tuhanmu. Disitulah Bani Israel itu Allah hukum. Allah hukum selama berapa? 40 tahun. Allah 40 tahun dan dia tidak boleh masuk ke Palestina. Diharamkan oleh Allah masuk ke Palestina. Nah, makanya di Bukit ini selama 40 tahun dia hidup terkatung-katung. Dia menjadi kumpulan orang-orang yang linglung. Kalau dia berjalan ke arah barat, maka titik nolnya balik lagi dia ke titik awal. Selalu begitu. Berjalan ke timur, ke utara, semua balik ke titik awal. Seolah-olah dia seperti bola bulat, padang gurun itu, tidak ada tanaman, tidak ada
lautan dan segala macam, tidak ada pohon-pohonan, itulah yang terjadi. Nah, disitulah kemudian Nabi Musa diminta untuk berdoa di atas kondisi itu selama 40 tahun itu. Dan itu Allah abadikan nanti dalam surat Al-Maidah ya, sampai ke ayat 26. 40 tahun. Tapi lagi-lagi setelah kemudian dia diberikan oleh Allah dengan doa Nabi Musa, diberikan langsung makanan dari langit. Karena di situ gurun pasir, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Nah, kemudian mereka miskin semua, kelaparan. Maka berdoa Nabi Musa, turunlah makanan langsung dari surga, itulah mana salwa. Banyak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Setelah kemudian diberikan banyak nikmat, malah kemudian dia menyembah patung anak sapi yang dibuat Samiri, yang juga Bani Israel. Sehingga disitulah kemudian kemurkaan Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Ini awal bangsa. Dari situlah kemudian pada akhirnya kemudian dia menjadi bangsa yang Allah Subhanahu wa taala kena kejahatannya, kena penolakannya kepada Allah dan Rasulnya, dia menjadi negara yang berdiaspora Yahudi ke seluruh dunia. Ke banyak tempat, dia tidak punya negara. Tidak punya pemimpin kala itu. Akibat dari sebuah pengingkarannya. Saya persingkat saja karena memang nanti ini sejarah yang menjadi penting bagi kita. Yang pada akhirnya kemudian nanti Yahudi itu di bawah kekuasaan Palestina, di bawah kekuasaan Yerusalem. Nah, di bawah kekuasaan Yerusalem sebagai Romawi, Kaisar Romawi. Nah, kemudian disitulah kondisi bangsa Yahudi, ada juga Ethiopia dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dari titik pahit prasejarah Bani Israel ini, awalnya manusia terhormat, di Allah muliakan, tapi kemudian ketakwaan, perintah Allah tidak diindahkan, dia pengkhianatan, pembangkangan, yang pada akhirnya kemudian dia menjadi orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu datang Islam. Bagaimana kemudian Palestina di bawah kekuasaan Islam? Pertama, umat Islam menguasai Palestina. Sejak apa? Sejak 15 Hijriah oleh Umar bin Khattab. Yerusalem maka kemudian menjadi bagian yang kembali ke pangkuan umat Islam. Ya, sekian panjang setelah kemudian dia dikuasai oleh Romawi. Nah, oleh karena itu tanah Palestina pada saat ditaklukkan Umar bin Khattab, karena secara umum kalau dalam peperangan selama biasanya dia menaklukkan sebuah negara, sebuah tempat, maka tempat itu akan dibagi-bagi kepada seluruh tentara yang berangkat, yang berperang. Menjadi harta ghanimah, harta rampasan perang. Tapi tidak untuk Palestina. Justru Umar mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah tanah yang aku wakafkan oleh Umar bin Khattab itu untuk umat Islam. Maka tatkala kita hari ini di moko-moko dimanapun, termasuk kita yang mendapatkan hak wakaf dari Umar bin Khattab, maka tidak dibagikan. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab memberikan satu posisi di mana Palestina itu pada akhirnya menjadi sebuah bangsa yang ingin dikembalikan kepada kemuliaannya. Kenapa? Kalau kita bicara tentang tempat masjid, maka itu hanya ada 3 yang boleh dikunjungi. Baitul Maqdis, Masjidil Palestina, kemudian Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan kemudian tentu juga masjid yang ada di Madinah, Masjid Nabawi. Itulah perintah Rasulullah SAW untuk dikunjungi. Dan banyak Al-Quran menceritakan terkait dengan masjid terbanyak adalah Palestina, Baitul Maqdis. Masjidil Haram itu di 3 ayat dalam Al-Quran. Tapi kemudian Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis sampai 8 ayat Allah bicara tentang Al-Quran. Tadi Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan, bahasa Allah. Kemudian Ardul Mubarakah, yang juga Allah berkahi. Itu Al-Quran. Kemudian tempat Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Nanti kita akan bicara berkaitan dengan bagaimana kewajiban kita dari sudut pandang fikih. Ini hanya untuk mengantarkan terkait dengan kewajiban kita harus seperti apa. Ya.
Sehingga tanah Palestina kemudian dia sebagai bumi alamiah, tempat di mana manusia yaumul hari wal hasri akan dikumpulkan, di mana kita nanti alam mahsyar itu terjadi dan dikumpulkan. Siti Maimun pembantu Rasul menanyakan, Aftina fi Baitul Maqdis, beri fatwa kepada kami terkait dengan Baitul Maqdis. Maka Rasul mengatakan yaumul hasri wal har, manusia disebarkan dan dikumpulkan. Tatkala dikumpulkan itu alam mahsyar. Maka disitulah kemudian kita mengimaninya. Ini kemudian menjadi penting bagi kita bagaimana kemudian Palestina itu menjadi satu bagian dari sejarah. Pernah setelah itu kemudian dia jatuh ke tangan Kristen setelah Umar bin Khattab. Ya. Maka kemudian dikembalikan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kembali lagi ke pangkuan umat Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini banyak terkait dengan perang salib. Nanti kita bisa melihat bagaimana kemudian pada tahun 1994. Kemudian pada saat itu Turki di bawah kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah, Turki Utsmani. Sejak kapan? Dari sejak 1517 sampai 1918. Nah, oleh karena itu, di era kepemimpinan ini yang paling terlama. Lihat dari 1517 sampai 1918. Turki itu di bawah kekuasaan Utsmani. Dan pada saat itu, dia semua negara-negara yang lain juga di bawah Sayyidullah Utsmani. Termasuk Mekah sekalipun. Maka dia adalah bagian dari provinsi-provinsi dalam kekuasaan Turki. Sebagaimana kekhalifahan di zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar yang beribu kota di Damaskus, termasuk Abbasiyah dan Utsmaniyah, Bani Abbasiyah dan kemudian Umayyah, maka pusat peradaban atau kemudian kekhilafan itu di Damaskus. Maka Arab menjadi negara yang kemudian dia harus tunduk kepada Damaskus. Maka kalau kita ke sana, maka Quran yang asli yang ditulis Utsman bin Affan yang aslinya itu tidak ada di Mekah. Itu hanya fotokopian. Kalau kita setelah Mekah itu ada perpustakaan. Yang aslinya di mana? Ada di Turki sampai hari ini. Ya. Maka ada penguasa. Nah, tibalah kemudian ada penguasaan yang dilakukan, provokasi terhadap kekuatan Turki Utsmani ini untuk dihancurkan. Dan itu panjang sejarah penghancurannya itu. Tapi pada saat di mana Turki selama hampir tadi hampir 4 abad ya, lebih bahkan 400 tahun, bahkan kemudian dia berupaya untuk dihancurkan, tapi selalu kemudian tidak mampu. Dan akhirnya dipecah belah. Siapa yang memberikan aktor pada saat itu adalah Inggris dan Prancis. Sehingga dia berkolaborasi, dia memprovokasi Arab, kalau ingin kemudian bebas dari Turki Utsmani, maka bantu kami untuk menghancurkan Turki. Terprovokasi. Negara-negara di semenanjung Arabia juga begitu. Bagaimana kemudian di situ ada Tunisia, kemudian Mesir, kemudian Yaman, Qatar, segala macam diprovokasi, akhirnya kemudian dia melawan Turki Utsmani, karena kalau peperangan secara langsung dengan Turki, dengan Inggris, dengan kolaborasi dengan sekutu Prancis, maka kalah semua. Tidak pernah berhasil. Hebatnya, tapi kemudian dihancurkan. Dan pada akhirnya Turki itu negara-negara Islam negara-negara bagian itu dijanjikan bahwa kemudian waktu itu sudah diingatkan bagaimana dengan Palestina. Karena bagi kita Mekah dan Madinah tentang Palestina itu bagi akidah Islam adalah laga final. Maka dijanjikan bahwa sesungguhnya nanti Palestina tetap akan menjadi bagian dari milik umat Islam. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Kepercayaan itu maka dihianati setelah dia mampu menumbangkan, melulantakkan Turki Utsmani dengan perjanjian namanya Balfour. Bagaimana kesepakatan antara Perancis dan Inggris ini? Nah, kemudian tahun berapa? Tahun 1917. Turki Utsmani runtuh, kemudian Balfour itu, perjanjian Balfour itu kemudian dia menjadi satu kesepakatan,
Palestina itu tidak diserahkan ke umat Islam, tapi nanti pada tahun 1948 dia diserahkan kepada Israel. Itulah kemudian umat Islam lagi-lagi dia ditipu oleh mereka. Dan hari ini kemudian mereka menjadi bagian yang bisa menguasai sampai hari ini. Ini sejarah terkait dengan kondisi Turki. Palestina. Oleh karena itu, kalau kita kemudian melihat bagaimana sesungguhnya Palestina pada hari ini, kalau kita melihat, karena nanti saya akan tunjukkan karena terkait dengan masalah fikih nantinya. Harus apa sebenarnya kita yang harus kita lakukan. Nah, ini ada satu pengakuan karena Yahudi sendiri mendirikan gerakan Zionis. Zionis itu satu sayap utama politik Yahudi untuk bisa mempengaruhi semua negara-negara yang pada akhirnya kemudian dia bisa menggenggam dunia. Helen Thomas ini adalah seorang wartawan di Gedung Putih di Amerika. Bagaimana luar biasanya Zionis Yahudi. Dia mengatakan karena mengkritik Israel, maka Helen Thomas ini dikeluarkan, dipensiunkan. Kata dia bahwa sesungguhnya Zionis Yahudi itu menguasai Gedung Putih, Wall Street, kemudian juga Kongres dan Hollywood. Bagaimana dia Kongres Amerika, DPR-nya lah dikuasai, musik Hollywood sebagai pusat seni dikuasai, bagaimana tentang ekonomi juga Wall Street itu juga dikuasai. Itu kata Helen Thomas. Oleh karena itu, hari ini bahwa sesungguhnya diaspora Yahudi dia masuk ke semua segmen dalam kehidupan. Kalau kita baca sejarah tentang penjajahan Belanda, maka kita lihat yang membawa misi Yahudi. Maka tidak heran dalam bagaimana sesungguhnya yang harus kita lakukan pada saat kita bicara hari ini berkaitan dengan kondisi yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu ini jadi penting dari sudut pandang fikih. Jadi gini, saya ingin menyampaikan bahwa tatkala kita bicara berkaitan dengan Palestina ini, maka sesungguhnya kita sedang bicara berkaitan dengan persoalan Palestina. Pada saat kita bicara tentang Palestina, maka sesungguhnya Palestina adalah negara yang dijajah. Yang kedua, bahwa sesungguhnya di sana ada kezaliman terhadap rakyat Palestina. Karena di Palestina sendiri Muslim mayoritas, di situ ada Kristen juga ada. Ya. Kemudian yang berikutnya, tatkala kita bicara tentang Palestina, ada Al-Quds dan Baitul Maqdis, tempat para nabi, termasuk nanti pada saat Masjid Baitul Maqdis atau Al-Aqsa yang dinilai. Ini dari sudut pandang fikih harus seperti apa? Fikih ini adalah sebuah keputusan hukum dalam Islam setelah hadis, qiyas, ijma, ada mustahal, maslahat, wal mursalat, istiham dan uruf dan seterusnya. Maka kesimpulannya itulah kemudian fikih. Bagaimana fikih Palestina? Maka tatkala kita hari ini bicara tentang Palestina kita sebagai seorang muslim, maka Palestina itu adalah tanah yang Palestina yang dijajah. Tadi nih lihat terkait dengan tadi Palestina ini Palestina nih ini awal sebelum kemerdekaan ini 100% Palestina ini. Sebelum 1948, ini 100%. Lihat pada saat kemudian diserahkan oleh Inggris, maka dia sudah tinggal 44%. Kemudian pada saat terjadi, di mana pada awalnya di sini adalah karena kita anak pernah ke sana, maka sesungguhnya pada saat ini wilayah yang biru ini kemarin dikuasai kepada Libanon, kepada Yordan, kepada dan seterusnya,
Maka kemudian Yordan ini pada akhirnya kemudian di sini ada Baitul Maqdis dan seterusnya. Maka pada tahun 2027 terjadi perang lagi. Maka kemudian inilah yang tersisa. Ini pada akhirnya menjadi 22%. Lihat hilang. Ini yang kita disebut dengan wilayah Gaza. Pada saat kemudian, karena tadi Kongres itu sudah dikuasai oleh Amerika, sebagaimana tadi Helen Thomas ini, maka ada Trump Project Plan. Pada akhirnya kemudian, yang nyaris merdeka hari ini itu, inilah penduduk yang ada di Gaza. Tinggal 15%. Bahkan hari ini tinggal 12%. Nah, wilayah selain dari Gaza ini, inilah wilayah yang juga dia tunduk kepada keinginan-keinginan mayoritas dari otoritas Yahudi, maka kemudian dia bisa berkompromi. Termasuk siapa pejuang-pejuang yang menentang Yahudi, maka kemudian dia dipenjara. Hari ini lebih dari 5.000 penjara. Terjadi sesungguhnya diawali dengan ada seruan 60 negara, 60 ulama organisasi Islam di dunia yang dia menyerukan tentang para Morobitun. Karena pada tanggal 28 Ramadan itu bertepatan dengan sekitar tanggal 8 Mei itu sebagai hari raya besarnya Yahudi. Baitul Maqdis itu tidak boleh kemudian dia dijadikan tempat ibadah. Salah. Karena kala itu nah, kemudian di sisi lain ada Syekh Jarrah tadi. Syekh Jarrah ini adalah satu rumah atau satu komunitas yang perumahan yang mengitari, yang mengelilingi Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu tidak hanya gambar masjidnya aja, seluruh komplek yang hampir arealnya itu sekitar 6 sampai 7 hektar itu wilayah Masjidil Aqsa. Nah, sementara ada yang terdekat dengan Masjid Aqsa-nya itu tentang Syekh Jarrah. Maka karena kepulangan hari besar Yahudi itu, imigran-imigran gelap didatangkan. Dan disitulah kemudian rumah-rumah yang sudah ditinggalkan dengan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun itu suruh ditinggalkan oleh Yahudi. Nah, menariknya, apa yang terjadi? Yang diusir dari rumah-rumahnya itu, yang dia meminta tolong itu bukan kepada otoritas pemerintahan setempat Fatah yang dijajah oleh Yahudi. Dia harus mengikuti keinginan Israel intinya. Kecuali kemudian Ismail Haniya dengan wilayah Gazanya. Jadi wilayah Gaza itu, kalau kemudian kita nginjak rem mobil dari ujung ke ujung itu, maka 20 menit sudah sampai. Datar tanahannya tuh, gunung pasir, tidak ada pergunungan. Maka bagaimana kemudian tempat berlindungnya? Tempat berlindung di samping tadi. Nih, bagaimana kemudian benteng-benteng tinggi ini tadi, inilah yang kemudian panjangnya 750 km. Jadi walaupun kemudian tempatnya itu dikit, tapi benteng itu sampai melampaui ke wilayah lautan. Tingginya itu 8 sampai 12 meter. Itu yang terjadi. Tembok raksial terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian hukumnya bagi kita yang terhadap bangsa yang terjajah? Wajib untuk melakukan pembelaan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada wajib untuk memerangi, berperang dan mereka, maka sesungguhnya itu tidak memahami terkait dengan Islam. Nah, tadi terkait dengan Syekh Jarrah itu, pada saat mereka diusir, rumah-rumahnya dikosongkan, tidak boleh membawa barang-barang. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil itu adalah tentara Muslim yang ada di wilayah Gaza. Spesifik yang dipanggilnya itu adalah Hamas, tentara Hamas. Itulah yang kemudian hari ini meluluhlantakkan hegemoni Zionis Israel itu. Jadi kalau kita bicara tentang hari ini, bahwa sesungguhnya Palestina
Tapi sesungguhnya dia sudah dijajah lebih dari 70 tahun oleh Zionis. Maka hukumnya pendapat nih imamnya bukan imam ece-ece. Ada seorang ulama yang mengatakan hari ini hijrah. Bagaimana orang yang di negara yang dijajah kemudian kita suruh meninggalkan? Seperti rumah kita. Tiba-tiba ada orang yang akui klaim bahwa sesungguhnya kamu keluar, ini rumah kita. Maka mempertahankan hak kita adalah jihad kalau kemudian kita meninggal. Sama Indonesia dulu dijajah oleh Inggris, oleh Portugis, oleh Belanda yang paling terlama. Maka kemudian setelah itu dia disuruh meninggal, suruh meninggalkan tempat ini. Maka ulama yang punya pemahaman ini dia tidak punya kaidah usul fikih. Bagaimana memahami tentang usul fikih. Nah, lihat Imam Hanafi ya mengatakan bahwa fardu ain, membela mengusir penjahit itu wajib. Yang paling terjauh dia fardu kifayah. Kalau semua muslim yang 2 miliar ini dunia tidak melakukan pembelaan, maka dia berdosa sebagaimana tatkala ada seorang yang meninggal yang tidak ada yang mengurusi. Satu orang yang mengurusi, maka kemudian kita tertutupi dosanya. Hari ini yang melakukan perlawanan adalah orang-orang murabitun. Orang-orang yang ada di Palestina. Lebih spesifiknya itulah yang ada di jalur Gaza. Karena yang dari jalur Yerusalem itu semuanya dia sudah takluk kepada Zionis. Bahkan tidak sedikit bagaimana Yahya Ayas dia bisa kemudian 4 tahun dicari oleh Yahudi. Dia sebagai perancang awalnya dari melempar batu, kemudian dia menggagas dengan bom syahidnya, dengan ledakan yang dahsyat padahal dia dibaikot dengan benteng yang setinggi tadi, tidak boleh ada yang masuk. Maka yang boleh masuk adalah melalui terowongan-terowongan rahasia. Maka dia selama 4 tahun bahkan 6 tahun diuber-uber. Tapi akhirnya dia bisa dibunuh dan dia syahid lewat handphonenya. Yang handphonenya itu oleh orang yang awalnya dekat, tapi kemudian dapat iming-iming harta, maka kemudian dia menyimpan bom di handphonenya sehingga kemudian dia syahid. Ini Imam Hanafi. Siapa lagi? Bagaimana kemudian juga pendapat yang disampaikan oleh Imam Maliki juga wajib. Imam Syafi'i juga wajib. Imam Hanafi, Ahmad bin Hambali juga wajib. Oleh itu membela untuk merdeka adalah kewajiban. Nah hari ini, dulu kita, orang Belanda, tatkala kita ke Bung Tomo, Sudirman, dia dikatakan dia sebagai teroris. Dia mengatakan dia sebagai pembangkang. Hari ini, bahwa kemudian orang-orang Israel yang melakukan pembangkangan terhadap penjajah, dituduh Israel, dituduh teroris. Dan hari ini banyak orang yang sholat mengatakan juga sama ikut pendapat orang-orang Zionis juga. Ini penting bagi kita untuk diketahui sebagaimana bangsa kita yang terjajah. Yang kedua, apa hukumnya membela muslim yang ditindas? Selama 70 tahun. Selama 70 tahun lihat penindasan yang kemarin baru kita bicara tentang yang mulai dari 25 Ramadan. Penindasan muslim Gaza dan pembomannya. Belum usai penistaan terhadap Al-Aqsa, Israel memperluas pelanggaran kemanusiaan wilayah Gaza dan seterusnya gitu ya. Ini pemboman di mana-mana, rumah hancur. Bagaimana kemudian hukumnya? Maka hukumnya belum kita lihat terkait dengan tahun 2008, tahun 2012, tahun 2014 dan seterusnya. Panjang sejarah yang dilakukan oleh mereka. Saya persingkat saja karena keterbatasan waktu. Maka bahwa kemudian Allah memerintahkan kepada kita sikap kita terhadap bangsa yang didolimi wajib untuk berperang. Maka kata Allah, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah." Kenapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan menolong orang-orang al-mustad'afin yang tertindas minar rijal dari laki-laki, wan nisa dari para perempuan, wa aulad wal walidat dari anak-anak, alladzina yaquluna dan anak-anak itu berdoa, Rabbana akhrijna, keluarkan kami min hadil qaryah dari negeri ini, dzalimin ahluha, karena penduduknya telah berbuat zalim. Lihat pernyataan Allah di surah An-Nisa, waj'al lana min ladunka waliya, dan datangkan kepada kami ya Rabb di sisimu waliyan, para penolong-penolongnya. Maka hari ini kita ingin menjadi bagian dari penolongnya itu. Waj'al lana, dan juga datangkan di sisimu ya Rabb nasiran, para, kalau tadi pelindung-pelindungnya, nasiran para penolongnya.
Nah, kita ingin bagaimana semua kita terlibat menjadi para penolongnya, aulia, para pelindung-pelindungnya. Sehingga nanti bagaimana kemudian hukumnya? Kita untuk ini berjihad membebaskan Gaza adalah dari kezaliman kewajiban, terutama dalam bentuk jihad harta bagi kita hari ini. Maka jangan sampai kita para pegiat-pegiat Palestina untuk merdeka ini, jangan kemudian kita terprovokasi dengan isu-isu medsos yang dibuat oleh Zionis dan agennya, termasuk pada saat pengumpulan donasi. Jangan sampai ada korupsi dengan donasi ini, jangan sampai kemudian dana-dana untuk operasional jauh lebih besar yang digunakan daripada yang disampaikan. Pertanggungjawaban di akhirat berat. Ya, maka KNRP hampir 100% seluruh dana-dananya tidak ada dana operasional, serahkan ke sana. Dan ini yang kemudian diingatkan terkait dengan bagaimana pentingnya kita. Yang ketiga, ada di situ ada Al-Quds. Al-Quds itu tadi tempatnya Rasul hijrah, tempat bumi yang disucikan. Yang kemudian juga di situ Ardul Qiyamah, tempat terjadinya kiamat. Di situ juga kemudian Allah Subhanahu wa taala Amiyah, tempat ditundukkannya, kemudian disebarkannya dan seterusnya. Hari ini Al-Quds yang suci itu telah dikuasai oleh Yahudi. Salat tidak boleh, kemudian ngaji tidak boleh, bahkan kemudian kita lihat bagaimana kemudian mereka menjadi wakafnya tadi umat Islam dari Umar bin Khattab, kemudian juga sekarang di tangan Yahudi. Maka kemudian yang keempat, Masjid Al-Aqsa hari ini dinodai. Bagaimana dirusak, dihancurkan. Dan kata Rasulullah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid untuk menyebut nama Allah dan berusaha merobohkannya. Nah, ini menjadi penting bagi kita bahwa sesungguhnya keseluruhan masjid, kalau ada masjid di Ipuh misalnya, masjid rayanya, masjid agungnya, kemudian tiba-tiba dilempari oleh kotoran sapi misalnya, apa sikap kita sebagai muslim? Wajib untuk marah dan membelanya. Dan hari ini yang dihancurkan itu adalah Masjid Baitul Maqdis, tempat yang disucikan, yang itu bagian dari akidah umat Islam. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita untuk bisa melindunginya? Nah, oleh karena itu, disinilah kemudian Zionis melakukan upaya pembangkangan, penghancuran, bagaimana kemudian menembaki orang-orang yang sholat, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, membebaskan Masjidil Aqsa di tangan Yahudi adalah kewajiban. Dan ini kewajiban Muslim terhadap Palestina di semua tempat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kalau ada sampai orang, kita lihat bagaimana Sudes. Sudes itu orang hafal Quran, imam Masjidil Haram. Tapi kemudian bagaimana dia dalam beberapa bulan kemarin, dia mengatakan karena Arab Saudi membangun harmonisasi dengan Yahudi. Dia mengatakan punya dalil bahwasanya dulu ya Rasulullah juga bekerja sama dengan Yahudi. Bahkan baju pakaiannya digadaikan di orang Yahudi. Pemahaman itu adalah sesuatu yang keliru. Para ulama-ulama dunia juga mengatakan seperti itu. Karena hari ini adalah mereka terjajah. Palestina dinodai, masjid dihancurkan. Bagaimana bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan Yahudi? Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita. Maka kewajiban kita terhadap Palestina memahami kondisi tentang problematika Palestina. Dan itu harus menjadi bagian dari masalah umat keseluruhan. Yang kedua, dia adalah menjadi bagian dari akidah umat Islam. Wajib untuk memahami kondisi masalah Palestina. Dan kemudian Palestina adalah secara keseluruhan adalah terjadi kezaliman terhadap kemanusiaan. Maka membantu problematika kaum muslimin Palestina adalah menjadi bagian yang harus kita lakukan dengan cara apa? Mensosialisasikannya. Jihad dengan harta kita. Kata Rasulullah, tatkala kemudian engkau ya Maimun, kalau bisa datangi Baitul Maqdis dan kau salat di sana. Kalau kami tidak bisa ya Rasul, maka berilah minyak zaitun. Tatkala engkau memberikan minyak zaitun, sesungguhnya kemudian engkau telah mengunjungi Palestina, termasuk terkait dengan korban jiwa dan raga. Kita hari ini tidak butuh ke sana, karena sesungguhnya akan menjadi kesulitan bagi mereka. Bahkan kemudian
luar biasa kehati-hatiannya orang-orang Palestina terhadap para pendatang. Karena dia khawatir menjadi inten. Tidak butuh. Yang dibutuhkan doa dan kemudian kontribusi kita untuk menyampaikan mereka terhadap Palestina. Barangkali ini sebagai sebuah pengantar terkait dengan sejarah yang lain. Kemudian bagaimana pada akhirnya sudut pandang Palestina dari sisi hukum Islam. Maka membelanya wajib karena Palestina dijajah. Yang kedua, dia adalah bagian dari masyarakat yang terzalimi, wajib juga membelanya. Di situ ada masjid yang ditinggalkan Rasulullah, wajib juga membelanya, dan ada masjid yang dinodai, maka wajib melakukan pembelaannya. Maka itulah yang kemudian harus dilakukan, dan kita harus optimis. Janji kemenangan dan kehancuran Yahudi itu pasti. Karena itu hadis Rasulullah. Tapi yang menjadi penting, hari ini kita ingin menoreh sejarah melalui anak-anak muda. Bahwa anak-anak muda yang hari ini hadir di Zoom ini, kita berharap dia menoreh sejarah, ada saham dari andil pemikiran kita untuk bisa membebaskannya. Dan tidak hanya membebaskan dari aspek beberapa hari ini, karena kemudian sudah kemenang, bukan dari aspek itu. Kerusakan yang terjadi, tidak merdekanya hari ini menjadi penting. Nah, oleh karena itu, semakin muncak kezaliman semua seluruh dunia, maka semakin dekat kehancuran dan kemenangan Islam itu akan semakin lebih dekat Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada aja hak apabila datang hukuman kejahatan, maka kemudian kami bangkitkan musuh yang menyuramkan wajahnya, dan ini kemudian Allah mengingatkan dengan surat Al-Asr. Dan di akhir zaman, sebagai optimisme kita, tidak akan pernah terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi, maka kaum Yahudi membunuh mereka sampai ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakang batu dan pohon-pohon dan berkata, batu dan pohon, wahai muslim, ya Abdullah, ya muslim, ya muslimun, uqtalna, bunuhlah. Sesungguhnya di belakangku ada Yahudi. Itu mereka bicara. Kecuali pohon gorkot. Karena itu adalah pohon Yahudi. Ini harus muslim. Keyakinan ini harus tumbuh dalam hati-hati kita, apalagi anak muda. Ya. Mereka hari ini punya super power dari persenjataannya. Menjadi negara yang di mana APBN-nya dikeluarkan untuk alat perang itu terbesar. Tapi hari ini Allah ingin menunjukkan sebagaimana kan min fiatin qalilan ghalabat fiatin katsira biidznillah. Ini yang kemudian Yahudi aja meyakini tentang hadis tadi. Bagaimana hari ini dia menahan pohon-pohon setan ini. Ya. Dia tidak begitu ini terkait dengan benteng, karena benteng batu-batu akan bicara. Bagaimana kemudian pohon-pohon ini sekarang ditanam karena mereka meyakini itu. Bagaimana kita tidak meyakini? Inilah yang kemudian kita prihatin dengan kondisi ini. Nah, oleh karena itu barangkali ini yang kemudian kita harus turut berpartisipasi keterlibatannya, pembaikotan dan seterusnya. Dan barang siapa yang kemudian menolak terhadap perintah Allah, Rasulullah mengingatkan, jangan pernah kemudian kita mengkhianati amanah Allah. Hukuman Yahudi dengan segala pengingkarannya karena bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah merintahkan kita sebagai muslim, dia orang yang beriman, la takhunullah wa rasul. Jangan kau mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengkhianati, maka itulah Yahudi sebagai gambaran dari yang terjadi. Bentuk dukungan terhadap Yahudi ini pertama, saya ingin menyampaikan, menghalangi mujahidin masuk Palestina. Ya, termasuk kalau tatkala kita menyalurkan donasi segala macam tuh sulitnya luar biasa. Menuduh mujahidin sebagai teroris. Karena itu keinginan Yahudi. Yang berikutnya menyebar fitnah keji tentang para pejuang Hamas dengan teroris. Alhamdulillah. Yang berikutnya normalisasi hubungan dengan Israel, kita harus menentangnya. Negara-negara Arab, termasuk tadi bagaimana Sudais mendukung normalisasi hubungan Arab dengan Israel, bahkan dia berfatwa karena Allah merintahkan masuklah Islam secara kafah. Kafah itu apa? Tanpa mengurangi tentang Islam itu, tanpa kepentingan pribadi, tanpa kepentingan kelompok, tanpa kepentingan penjajah. Itu yang disebut dengan kafah. Kemudian mengeluarkan fatwa sesat, diam tidak dalam mendukung perjuangan Palestina, kemudian gunakan medsos atau kemudian menggunakan medsos melemahkan umat Islam, itu mendukung Yahudi. Merelakan Al-Quds di tangan Yahudi dan menjual mimpi
idealisme kita dengan kepentingan-kepentingan yang kita akan menjadi bagian yang menjadikan kita hina karenanya. Barangkali ini secara gambaran umum yang kita ingin menyampaikan terkait dengan kondisi yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena menimbang waktu juga, ini ada sesi tanya jawab, jadi langsung juga dengan kata-kata. Oh iya, ini terkait tanya jawab. Ini mungkin dipandu oleh Pak Nabila. Mbak Nabila mungkin masyarakat saja langsung kepada Mbak Nabila. Mbak Nabila masih ada, Pak? Mbak Nanai, siapin teh manis untuk buka puasa, nah. Jelas suaranya, Ustaz? Maaf Kak, Pelan. Pelan suaranya. Oh, pelan. Bilangnya. Oh iya, udah jelas. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya, pencerahannya kepada kita semua terkait bagaimana sih Palestina dan juga Israel ini sejarahnya dari dulu sampai sekarang. Gitu. Alhamdulillah sudah diberikan penjelasan oleh Ustaz dan telah memberikan banyak ilmu kepada kami nih, Ustaz, untuk menambahkan keimanan insya Allah, Ustaz. Dan sesi selanjutnya karena menimpang ini juga, Ustaz, menimpang waktu. Ini ada sesi tanya jawab. Mungkin Ana persilahkan saja kepada Mbak Nabila nih, Ustaz. Mbak Nabila untuk memandu sesi tanya jawab bersama. Jadi ada Ustaz Iib dan juga Kanda Apra tadi, Ustaz. Silakan Mbak, pandu tanya jawabnya, Mbak. Baik, terima kasih kepada Kak Yoga yang sudah memandu buku materi pada sore hari ini. Baik, kepada teman-teman, jikalau ada ingin yang ditanyakan, disilahkan. Silahkan aktifkan fitur raise hand bagi yang ingin bertanya. Atau bisa juga langsung bertanya melalui kolom chat. Mohon maaf sebelumnya sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan, dan untuk yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand, atau bisa juga bertanya melalui kolom chat. Model. Ending. Baik, jika belum ada yang bertanya, saya izin bertanya ya Ustadz. Jadi kan gini, perseteruan antara Palestina dan Israel itu terus terjadi ya. Kira-kira selain sejarah di masa lalu antara Israel sama Palestina, ada nggak sih Ustadz faktor-faktor di masa mendatang atau goals dari kaum Zionis Yahudi sendiri sehingga membuat mereka terus melakukan penyerangan ke Israel? Terima kasih. Baik, langsung aja nih. Iya, langsung aja Ustaz. Baik, jazakallah. Teman-teman semua, bahwa salah satu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang Palestina itu sebagai ardul alamiyah. Bagaimana kemudian tempat yang dengannya kemudian dia menjadi isu alamiah, isu dunia. Maka kemudian dia akan menjadi isu yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat.
Sampai akidah kita mengajarkan akan terjadi perang di akhir zaman nanti. Disitulah kemudian Dajjal itu dibunuh di Palestina. Bagaimana kemudian Nabi Musa juga begitu, disitulah turun. Artinya ini satu keyakinan yang harus diyakini oleh kita. Ya. Nah, oleh karena itu, tatkala keyakinan kita kena Quran dan hadis sebagai pedoman kita, sebagai panduan kita, marja'ul lil hukmil Islam, maka keyakinan itu yang sesungguhnya itu menjadi penting bagi kita untuk menghadirkan keterlibatan kita dalam sisi apapun terkait dengan Palestina. Ya. Karena memang akan terjadi sampai terjadi peperangan itu. Dan kalau hari ini jumlah Zionis itu hanya 7 juta yang dalam satu ada yang kemudian 27 juta itu di dunia. Tapi kemudian hari ini tidak ada satupun sumber-sumber kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak ada peran-peran Yahudi di dalam. Dan ini akan menimpa semua tempat. Ya. Termasuk tadi, kalau kita bicara tatkala kemudian siapa Sunduk Horgoronya pada saat di Aceh, itu juga orang Yahudi. Ya. Itu juga yang harus kita pahami oleh kita semua. Dan begitu banyak antek-antek Yahudi yang kemudian juga di-cloning oleh dia siapkan sejak awal. Nah, oleh karena itu apa yang kemudian sisi lain gerakan Zionis, gerakan dia ingin melakukan karena dalam kitab mereka bahwa sesungguhnya selain dari orang-orang Yahudi dia adalah gembalaan. Maka bagaimana kemudian Palestina itu dia ingin mengosongkan genocide yang dilakukan, pembunuhan dari anak-anak dan seterusnya itu sesungguhnya adalah bagian dalam rangka untuk tidak ada yang boleh hidup di Palestina kecuali Yahudi. Nah, oleh karena itu ini juga akan terjadi, ya, yang akan terjadi dalam banyak negara. Formulasinya sesungguhnya bisa jadi berbeda, tapi esennya adalah sama. Ya, oleh karena itu menjadi penting bagi kita harus kita ketahui apa yang harus kita siapkan. Ini pertanyaannya. Maka disitulah i'rab rabbaka, pahami tentang ajaran Islam ini. Karena tatkala kita akan mempelajari agama Islam, kita juga akan mencintai terkait dengan negerinya. Tatkala kita konteks Indonesia mencintai Islam, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai juga tanah. Bagaimana kemudian tanah kita juga tidak jatuh kepada orang-orang yang hari ini tidak aware terhadap nilai-nilai keislaman. Bahkan beberapa media hari ini kan maka menyarankan partai besar yang mengatakan agar kemudian menyarankan agar pesantren-pesantren ini ditutup saja secara nasional. Itu kan sesungguhnya sinyal-sinyal yang dimunculkan. Tapi kemudian siapa yang bisa melakukan perlawanan? Maka Allah di situ dia dipanggil ya Abdallah. Yang dipanggil itu adalah bukan ya Mesir, ya Filistin, ya Indonesia, ya Misri, dan tidak dipanggil itu. Tapi yang dipanggil ya Abdallah, wahai hamba Allah, ya Muslim, di balik kami ada Yahudi, maka bunuhlah dia. Lihat yang dipanggil adalah Muslim. Makanya persiapan yang harus dikuatkan hari ini adalah persiapan tatkala kita memahami tentang keislaman kita. Anak-anak muda punya harapan, karena sesungguhnya bagi kami, ya, saya yang kemudian mau masuk usia hari ini kepala 5, ya, beberapa bulan ke depan, maka sesungguhnya kita punya harapan anak-anak muda yang dia punya pemahaman keislaman yang baik. Maka yang pertama itu persiapannya, asli nafsaka. Karena kalau kemudian perteruan ke depan itu pasti akan terjadi. Kongres Amerika pasti akan diveto. Keputusan PBB itu pasti akan diveto. Ada 12 resolusi yang dikeluarkan untuk menghentikan agresi dari Yahudi itu, termasuk pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara, itu diveto oleh Amerika. Tadi lihat Kongres, Wall Street dikuasai dan seterusnya. Maka yang harus disiapkan adalah maha panjangnya perjalanan ini, termasuk yang berikutnya mewariskan nilai-nilai keislaman ini, menyebarkan fikrah tentang Palestina ini adalah bukan persoalan tentang Palestina, Arab dan Yahudi,
tapi ini masalah keimanan, akidah, dan kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kontribusi kita tatkala di Gaza dibombardir? Apa yang harus kita lakukan tatkala kemudian masjid-masjid dinilai? Disinilah yang menjadi pentingnya baik kita. Maka setelah kita memahami tentang keislaman, kita menyebarkan pemahaman kita, keislaman kita, dan saya ingin menyampaikan hari ini, yang menjadi senjata utama dunia yang membinasakan, menghancurkan, bisa merubah yang hitam menjadi putih, yang buruk menjadi baik adalah media. Jadi gunakan jari-jari kita untuk berdakwah, gunakan pulsa-pulsa kita, ada saham kita terhadap Palestina, dan menjaga kondisi bangsa dan lingkungan kita. Ini kemudian menjadi penting. Oleh karena itu menjadi sejarah panjang. Yang kedua, setelah asli nafsaka, perbaiki diri kita, perbaiki. I'rab rabbaka, kenal ajaran Islam, asli nafsaka, perbaiki diri kita, waqimu daulatul Islam, tumbuhkan nilai Islam dalam diri kita. Maka kemudian dia akan tegak di negeri kita, akan tegak di bangsa kita, akan tegak di banyak negara kita. Padahal pada saat tegaknya nilai Islam dalam skala yang jauh lebih besar, alamiah, maka Yahudi itu tidak ada apa-apanya kalau umat Islam sudah besar. Cuma modalnya tadi Rabbaka yang harus kokoh. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, baik ke Kak Afra maupun ke Ustadz Iip, disilahkan. Oke, Ustadz dan Kak Afra. Saya mau tanya, Pak Raisen. Silakan. Sama Kak Afra. Ada Kak Afra di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita tuh udah donasikan sama Palestina, terus penyalurannya ke sana gimana? Maksudnya kan antara Israel sama Palestina itu kan mereka sedang seperti kalau di ya Israel itu kan sering kayak ngirim bom-bom segala macam gitu kan. Nah, akses untuk masuk ke dalamnya itu apakah tidak membahayakan para relawan untuk menyampaikan donasi-donasi dari para donatur seperti itu? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Mbak Tera atas pertanyaannya. Kepada Kak Afra, disilahkan untuk menjawab. Sekali lagi, mohon maaf sebelumnya kepada Kak Afra, waktu dan tempat disilahkan. Sepertinya karena gangguan sinyal, mungkin nanti bisa juga langsung secara jalur personal kontak, Mbak. Atau mungkin saya coba bantu ya. Iya, dipersilakan Ustaz. Saya punya pengalaman menyalurkan ke sana di tahun 2016 setelah perang Gaza diserang selama 14 hari di bulan suci Ramadan. Jadi proses penyaluran, ya, kami Ramadan ini telah menyalurkan 4,9 miliar di Ramadan pada saat terakhir kemarin KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Pembebasan Palestina. Alhamdulillah, tentu dari masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu memang tidak mudah untuk bisa menyalurkan itu, baik yang mengirim maupun kemudian yang menerima, karena memang konteksnya adalah nyawa. Sehingga kenyamaan visi dengan organisasi NGO yang ada di baik itu di Gaza, di Palestina secara keseluruhan, kemudian di perbatasan kita pernah ke Damaskus, ke Lebanon, bagaimana kemudian melihat peta dan kondisi pertarungan itu, setiap beberapa meter kita diperiksa oleh tentara dengan senjata lengkap, itu yang terjadi. Ya, nah oleh karena itu menjadi penting memang bagi kita para teman-teman semua bahwa perjuangan tatkala kita menyiapkan tercimbung dalam konteks pertarungan ini, semoga ini menjadi bagian dari jihad kita. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang membantu orang yang sedang berjihad, maka sesungguhnya kita juga sedang berjihad.
Nah, semua proses itu mulai dari pengumpulan donasi dan seterusnya itu juga jihad. Kita mengedukasi masyarakat bahwa sungguhnya Palestina itu menjadi kewajiban kita, itu juga jihad. Tatkala kemudian kita hari ini menyalurkan tepat sasaran, karena kalau kita salah juga sasaran, bahwa kemudian kalau kita menyampaikannya ke NGO yang punya afiliasi ke Fatah, maka biasanya juga tidak nyampe. Itu juga terjadi. Nah, oleh karena itu, maka kepercayaan itu semua menjadi satu hal yang mahal, termasuk juga faktor keberanian dan ketepatan. Nah, oleh karena itu, semua kita dituntut tadi untuk bisa berkontribusi, untuk mendoakan. Maka kalaulah memungkinkan setiap kita sholat, doakanlah mereka, kaum muslimin, kemudian juga yang ada di Palestina. Doakan semua. Nah, kita harapkan bahwa sesungguhnya donasi-donasi yang tersalurkan itu mendapatkan mengharapkan ada sebuah hasil yang besar untuk bisa membantu. Karena sesungguhnya kalaulah Arab itu yang dia punya 4.000 triliun untuk menyerahkan 2.000 triliun saja selesai itu untuk membangun Gaza. Tapi persoalannya tadi keimanan mereka seperti itu. Mereka sangat khawatir dengan posisi tentang hubud dunia wa kharitul maut, cinta dunia dan ketakutan terhadap Amerika dengan kekuatan lobby dan kemudian daya tekannya. Maka itu yang terjadi. Nah, sekarang yang diharapkan adalah umat Islam. Maka bantu doa-doa itu. Semoga dengan doa itu Allah mewahid kalimatul muslimin. Satukan visi umat Islam untuk memperjuangkan Palestina. Suhufan minal muslimin. Satukan soft juga barisan kaum muslimin. Ini juga penting. Baik itu. Di samping tentu juga ketepatan penyaluran. Nah, tentu kalau KNRP konteks penyaluran nanti nggak tahu kalau ACT. Maka kita kerjasama tentu dengan NGO yang sesungguhnya kemudian kita terus bekerjasama dengan mereka. Dan insya Allah maka semua kita termonitor karena kita juga menyaksikan semua penyaluran di sana terlibatannya. Maka alhamdulillah saya bisa memastikan kemudian tidak ada yang tidak tepat dalam penyaluran. Nah, mudah-mudahan juga organisasi NGO yang lain juga gitu adanya. Ya, karena memang KNRP fokus hanya membicarakan tentang Palestina. Kita tidak mengurusi yang lain-lain, kecuali kita fokus terhadap Palestina sehingga tahu persis bagaimana kondisi dan realitas yang terjadi dengan kondisi di Palestina. Kalau alam, mungkin itu kalau tadi Afra bisa menyampaikan, juga silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Iif yang sudah membantu menjawab pertanyaannya. Sekali lagi kepada Kak Afra. Beliau bilang lagi ada kegiatan, deh. Jadi lanjut aja. Oh ya Mbak, terima kasih Mbak. Baik, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini mengingat waktu sudah mulai sore. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita sama-sama menutup acara kajian kita pada sore hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fauzi. Kepada Fauzi disilahkan. Sekali lagi, selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fauzi Ramadhani. Kepada Saudara Fauzi disilahkan. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya Saudara Fauzi belum bisa. Untuk doa, selanjutnya akan dialihkan yang akan dipimpin oleh Kak Arifin. Pada Kak Arifin disilahkan. Afan, mungkin boleh minta tolong ke Ustadz aja ya, biar sekalian kita doa bersama-sama untuk saudara kita di Palestina juga. Boleh ya Ustadz? Afan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ida hadaniyah wal kalimah li salihah bi barakatin al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat. Wa taqdilana biha min jamil hajati wa tutahhiruna biha min jamil syai'ati wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. وتبلغنا بأقصى الغايات من خيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونعوذ بنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma usum adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Allahumma shattit samlahum wa zulzil aqdama wa farrij jam'ahum minal yahudi wal musyrikina والمنافقين والكافرين والظالمين ولا تزد الظالمين إلا تبارك. اللهم أن تحرر من المسجد الأقصى. اللهم أن تحرر من المسجد الأقصى وفلسطين. اللهم أن تحرر من المسجد الأقصى والمستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي مشارق والمغاربها. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم وحد صفوفا من المسلمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي مشارق والمغاربها. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوق المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا هذا خاصة في فلسطين، خاصة في غزة، خاصة في بيت المقدس ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجدام وقرنا من الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebih mohon maaf. Mari kita terus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba edukasi masyarakat dengan memahami Palestina yang dengan benar, dan kita bagian dari pelaku pegiat itu semua. Semoga Allah menyatukan kita dan juga galang donasi untuk bisa membantu mereka dan meringankan mereka. Mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya mau dokumentasi nggak, Mbak? Yang sertifikat. Yang sertifikat diserahkan tadi ya? Iya. Boleh, Fauzi, kita dokumentasi ya, Ji. Baik. Selanjutnya itu sesi dokumentasi. Dokumentasi pertama itu kepada pemateri pertama, kepada Kak Apra. Terima kasih sudah memberikan materinya pada hari ini. Dan kepada Ustadz Iib Arifin, kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan ilmunya pada sore hari ini. Sertifikat dan plakat nanti insya Allah akan panitia kirim ya Ustadz dan juga Kak Apra. Terima kasih, Mbak. Baik, Untuk teman-teman yang mendapatkan e-sertifikat, silahkan isi link absen yang ada di kolom chat agar untuk mendapatkan e-sertifikat kajian sore hari ini. Selanjutnya yaitu kami selaku panitia dari aktivis Muslim Tubuko mengajak teman-teman untuk ikut mengikuti aksi media dengan menggunakan Twibbon melalui link yang dikirim di grup kajian sore hari ini. Terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Fauzi. Kepada Saudara Fauzi, disilahkan.
Saya pamit ya. Sudah bisa pamit. Ya. Nah. Terima kasih Ustaz dan Kak Abdul. Mohon maaf sebelumnya kepada saudara Fauzi. Baik teman-teman, sebelum keluar ruangan, keluar room Zoom, harap bagi yang bisa, harap untuk on cam, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Gimana? Udah, Ji? Oke. Selanjutnya, Fauzi yang handle nggak? Udah kayaknya cukup. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini dan telah mengikuti kajian dari awal hingga akhir. Saya selaku MC pada sore hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin live, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urus foto dulu. Iya, Mbak. Udah keluar semua belum? Baik, untuk teman-teman pengurus aktivis Muslim Muko-Muko, diharapkan untuk tidak meninggalkan room Zoom, karena kita akan melakukan dokumentasi. Terima kasih. Kapan, Mbak? Sekarang? Iya, Uji. Tolong, Ji. Apa Fauzi nggak bersuara? Dia lagi di dekat aku. Teman-teman, kamera 1, 2, 3. Udah Mbak, apa ada lagi? Oke, udah. Terima kasih teman-teman yang hadir dan untuk menyaksikan acara kita pada sore hari ini. Karena udah silahkan masuk. Salam Mas Yoga. Ya,